Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Wa bi sanadil muttasil ila syekh mu'allif hadzal kitab rahimahu ta'ala rahmatal abrar wa adaman nafa bihi bi barakati ulumihi wa bi ulumi ibadillahi shalihin ajma'in. Radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid Jami' Darussalam, lingkungan perumahan Jati Jajar Blok D yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menghantarkan kembali diri kita untuk dapat bersua dan bermuajahah di tempat yang penuh rahmat dan ampunan dan barokah dari Allah, untuk kembali mencerahkan akal pikiran kita dan menghidupkan hati kita dengan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam, buah karya daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memasuki hadis yang 10 daripada bab yang menerangkan permasalahan najis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada qawlahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma'in fa uhriqa alaih, muttafaqun alaih. Dalam hadis yang ke-10 ini yang akhir sanad kepada Anas bin Malik Ibn Nadhr Al-Ansari An-Najjari. Beliau orang Madinah dari kaum Ansar, yang mana beliau ini berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau banyak mengikuti daripada kajian demi kajian yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut berperang pada peperangan Badar, dan diriwayatkan beliau ini telah meriwayatkan hadis sebanyak 1286 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat yang banyak berkhidmat kepada Nabi dan mendapatkan keberkahan doa darinya, di mana ibu Sayyidina Anas bin Malik ini pernah bermohon kepada Rasulullah supaya mendoakan anaknya dengan 3 doa atau permintaan. Yang pertama, ya Rasulullah, doakanlah putraku Anas menjadi orang yang alim, yang berilmu tinggi. Yang kedua, jadikanlah dia orang yang kaya, yang berlimpah hartanya. Dengan hartanya itu dia bisa membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berikanlah Anas ini supaya memiliki banyak keturunan, anak-anak yang saleh, yang bisa menjadi tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasul pun menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berdoa untuk Anas bin Malik sebagaimana yang dimintakan oleh ibunya. Maka tercatat dalam sejarah bahwasanya Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang alim, sahabat yang luar biasa keilmuannya. Begitu juga menjadi manusia yang kaya, sahabat yang kaya. Dengan kekayaannya itu selalu membela agama Allah, ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, anak turunannya pun luar biasa. Tercatat dalam sejarah memiliki anak turunan 125 orang. Masya Allah. Ya, dia tentunya nggak satu biang urusannya nih. Ya, ini tidak satu biang. Sahabat luar biasa. Ya, mereka pendamping hidupnya ya melebihi dari 1. Itu tatkala belum datang ayat, turun ayat yang membatasi hanya 4 orang di dalam kita berpoligami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anas bin Malik ini meninggal dunia di Basrah
pada tahun 90 Hijriah dan mencapai usia sampai 100 tahun, termasuk sahabat yang meninggal di kota Basrah. Beliau berkata, Ja'a A'rabi, telah datang seorang A'rabi. A'rabi ini adalah Arab yang tinggal di pegunungan atau Arab dusun yang memang keilmuannya jauh dibandingkan dengan orang-orang yang di kota. Ja'a A'rabi, telah datang A'rabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke masjid, fabala fi ta'ifatil masjid. Ini Arab dusun begitu datang ke masjid, mencari pojokan masjid, dia kencing di situ. Nah ini, dia buang air kecil di mana masjid yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazajarahun nas, maka manusia yang dimaksud adalah para sahabat yang ada ketika itu langsung melarangnya sambil membentak Arab tersebut. Arab dusun yang dimaksud, beliau punya nama Zulkhuwaisirah al-Yamami. Maka tatkala para sahabat lain coba mencegahnya dengan kata-kata yang sedikit kasar, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panahahum Rasulullah, maka Rasulullah melarang kepada sahabat-sahabat itu untuk melakukan tindakan yang bisa mengganggu daripada Arab dusun itu melakukan qada hajatnya. Falamma qada baulah, maka tatkala selesai daripada buang air kecilnya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil seember daripada air dan mengguyurkan air itu di tempat yang telah dikencingi oleh Arab dusun tersebut. Hadis ini muttafaq alaih, artinya telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim dan termasuk hadis yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dapat kita ambil daripada pelajaran yang memang telah dilakukan oleh Rasulullah, yang telah menunjukkan sikapnya yang terbaik dan menjadi pelajaran buat kita. Yang pertama, ar-rifqu bil jahil. Hendaknya kita punya kasih sayang, punya kelemah lembutan terhadap orang yang jahil, orang yang bodoh. Wa ta'limuh, dan kita berusaha mengajarkannya dengan cara yang lemah lembut. Bukan dikasarin, bukan diomelin, bukan dibentak-bentak, tapi kita berusaha tunjukkan sikap yang mulia, sikap yang kita sangat peduli kepadanya, sikap yang penuh kasih sayang dan merasa memaklumi akan kesalahan ataupun kekurangannya. Wa ta'limuhu ma yalzamuh min ghairi ta'nib ma lam yartakib al-mukhalafah istihbaban aw inan. Dengan catatan bahwasanya orang tersebut tidak melakukan perbuatan bukan karena dikarenakan kejahilannya, bukan karena memang dia itu melawan ataupun memang meringankan, menganggap remeh daripada urusan agama. Yang kedua, jawazu mubadarah al-mar'usin bil inkar. Dibolehkan ketika kita ini menjadi makmum ataupun jamaah dari seorang syekh ataupun guru atau memang seorang pimpinan dalam satu organisasi ataupun lainnya, untuk melakukan hal yang sifatnya mengingkari daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memang itu bertolak belakang dengan syariat ataupun agama yang dilakukan di hadapan pemimpin ataupun syekh tersebut. Artinya
bagi kita boleh melarang seseorang sekalipun guru kita ataupun pimpinan kita belum melakukan tindakan pelarangan tersebut. Daf'u a'zamid dararain. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat yang melakukan tindakan lebih dulu ketimbang Rasul, maka itu dibenarkan. Nabi tidak menyalahkannya. Tapi yang Nabi salahkan adalah bagaimana sahabat ini melakukan pelarangan dengan sikap yang kasar, yang membentak, tidak punya belas kasihan dan kelemah lembutan. Karena hal itu bisa membuat orang yang memang jahil, yang tidak ngerti, menjadi takut atau menjadi jauh dari diri kita. Yang seyogyanya dia bisa mengambil ilmu, bisa mengambil kebaikan dari kita, justru malah lari dari diri kita. Yang seyogyanya orang itu bisa melakukan hajatnya dengan baik dan sempurna, maka tidak menjadi sempurna. Barangkali dia hentikan kencingnya dengan terburu-buru, yang akhirnya bisa menimbulkan penyakit pada dirinya, atau memang tetesan-tetesan kencingnya akan berhamburan ke sana kemari dan membuat menajiskan daripada tempat-tempat yang ada. Terlebih lagi itu adalah masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daf'u a'zami dararin birtikabi akhafihima. Boleh kita melakukan hal penolakan terhadap dua hal yang berbahaya. Maka apabila dihadapkan dua hal yang mungkin berbahaya atau bikin mudarat, maka kita ambil yang lebih ringan. Artinya apa? Biarkan dia kencing, selesai itu maka kita bersihkan. Ketimbang akhirnya kita larang dengan membentak, akhirnya orang itu ketakutan dan lari, akhirnya air kencingnya menetes ke sana kemari, yang akhirnya menajisi tempat-tempat yang ada di masjid tersebut. Yang keempat, najasatu baulil adami. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya air urin manusia itu najis hukumnya. Begitu juga daripada kotoran-kotoran binatang. Ya, dari bab-bab yang lainnya sudah diterangkan. Kalau hadis ini menunjukkan kotoran yang keluar dari manusia, termasuk air urin, itu hukumnya najis. Kalau memang tidak najis, tidak mungkin Rasul menyuruh sahabat ketika itu untuk mengguyurkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Yang kelima, ihtiramul masajid wa tanzihuha anil akdzar. Di sini dianjurkan kita untuk menghormati rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah. Kita jaga kesuciannya, kita jaga kebersihannya, tidak hanya dari kotoran, apalagi daripada najis. Kotoran saja kita dianjurkan untuk kita buang, kita singkirkan daripada masjid-masjid ini. Karena masjid ini tempat turunnya rahmat, masjid ini menjadi benteng kuat bagi umat Islam dari godaan syaitan. Apalagi seperti saat ini bisa menjadi benteng yang kuat daripada wabah yang sedang melanda dan menimpa kita saat ini. Maka masjid ini merupakan hisnun hasin, benteng yang kuat bagi umat Islam untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga kebersihannya, jaga kesuciannya. Sampai ada dalam satu keterangan kitab, siapa orang yang membuang atau menyingkirkan sampah ataupun kotoran dari masjid ini, maka akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa kana hadza amran muqarraran ladaihim. Perkara ini memang sudah menjadi ketetapan di zaman sahabat, bahkan sampai saat ini. Yang namanya masjid hendaknya kita jaga. Yang namanya masjid benar-benar kita takmirkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang mentakmirkan masjid itu hanyalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir.
artinya yang memiliki nilai iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentakmirkan masjid tidak hanya dari segi fisik. Mereka bangun dengan megahnya, mereka bangun dengan indahnya, bahkan menghabiskan uang yang tidak sedikit jumlahnya. Bukan lagi ratusan juta, tapi sampai miliaran rupiah. Mereka baguskan masjid mereka supaya berharap khusyuk di dalam ibadah. Namun apalah artinya keindahan masjid kalau memang syiar ibadahnya tidak ada di dalamnya. Salat berjamaah sepi, kegiatan taklim tidak ada, maka di mana takmir masjid kita? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita berusaha mentakmirkan masjid kita tidak hanya dari segi fisik, tapi juga dari segi non fisiknya, yakni dengan kegiatan-kegiatan ibadah, termasuk juga menjaga kesucian masjid-masjid kita yang merupakan rumah Allah, artinya tempat di mana Allah mencurahkan rahmatnya, tempat di mana Allah akan menerima semua bentuk pengaduan hamba-Nya, tempat di mana seorang hamba akan merasa khusyuk bermunajat kepada Allah sebagai Khalik dan Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dituntut kita talabul mubadarah ila izalatil mafasid. Kita dituntut untuk dapat melakukan sesegera mungkin dalam menghilangkan, menolak sesuatu yang mudarat ataupun merusak. Ada orang kencing di masjid, ini jelas salah. Maka kita berusaha untuk mencegahnya secepat mungkin supaya orang ini tidak mengotori masjid, tidak menimbulkan kerusakan. Karena kalau memang masjidnya najis, maka tidak sah seorang ibadah di dalamnya. Lantas apa yang diperintahkan Nabi? Untuk mengambil seember air yang akhirnya diperintahkan sahabat untuk menuangkannya, mengguyurkannya pada tempat yang telah dikencingi oleh Arab dusun tersebut. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana mencuci tempat yang terkena najis. Masjid di zaman Rasul tidak seperti masjid di zaman kita, yang memang lantainya begitu indah, dibalut dengan granit ataupun tegel ataupun keramik yang berwarna-warni, yang begitu indah, yang membuat kita nikmat duduk di dalamnya. Di zaman Rasul benar-benar murni tanah pasir, sehingga tatkala sahabat selepas sujud, selepas sholat, merasa di jidatnya banyak pasir. Dan tatkala ada orang yang membuang najis di masjid itu, tentunya dia langsung menyerap ke dalam tanah. Maka diajarkan oleh Rasul, tempat yang sudah dikencingi oleh Arab dusun itu hendaknya diguyur dengan air. Maka ketika diguyur air, tempat itu pun menjadi suci kembali. Dalam hal ini, ulama kita yang menganut daripada madhab-madhab yang 4 sepakat daripada 3 madhab yang ada, yakni madhab Syafi'i, begitu juga madhab daripada Hambali ataupun Maliki, menghukumkan tanah masjid ketika terkena najis apapun bentuknya, seperti kencing, lantas diguyur dengan air, dan air itu akan menyerap ke dalam tanah, maka tanah itu dihukumkan suci kembali. Dikarenakan air urinnya sudah terbawa hanyut oleh air yang sudah diguyurkan di atas tanah yang terkena urin tersebut. Sementara bagi Imam Abu Hanifah, beliau menyatakan tadkurul ardu al-mutanajjisah bil jafaf, tanah yang memang terkena kencing itu sekalipun sudah diguyur air,
apabila belum kering maka belum dihukumkan suci. Maka bagi mereka yang bermadzhab Hanafi, mereka menggunakan daripada fatwa ataupun pendapat Imam Hanafi, selama tanah itu yang sudah diguyur air belum kering maka masih dihukumkan najis. Tapi tatkala sudah kering maka baru kembali suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah kajian kita yang melanjutkan pembahasan bab najis di dalam kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam pada hadis yang ke-10. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini dapat bermanfaat buat diri kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam mencuci sesuatu yang terkena najis, maka kita bersihkan dengan air yang suci menyucikan sampai hilang rasanya, bau ataupun rupanya. Maka sesuatu yang terkena najis setelah dibasuh dengan air yang suci menyucikan tersebut kembali dihukumkan suci. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.